Pada kesempatan khutbah yang berbahagia ini, izinkan khatib menyampaikan tema pahala amalan yang berpahala seperti pahala umrah dan haji. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, di Jumat yang pertama ini di bulan Rajab. Bulan Rajab disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di surah At-Taubah. Kata Allah, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Satu di antara 4 bulan yang Allah sebutkan arba'atun hurum, 4 bulan suci. Satu di antaranya adalah bulan Rajab. 12 bulan Allah menciptakan bulan. Ada 4 bulan yang Allah sucikan, yang disebutkan di dalam ayat ini arba'atun hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Hari ini, Bapak sekalian, hari ini jamaah Jumat yang dimuliakan Allah adalah tanggal 4 Rajab. Jamaah yang berbahagia, sehari yang lalu ada pengumuman penting dari Arab Saudi bahwa seluruh jamaah umrah Indonesia dan beberapa negara-negara yang lain tidak boleh atau ada larangan untuk memasuki tanah haram, dalam artian bahwa jamaah haji, jamaah umrah dilarang untuk memasuki tanah haram karena alasan virus corona. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang berbahagia, 3 hari yang lalu khatib baru pulang dari tanah suci untuk membawa jamaah umrah. Tepat 3 hari setelah datang di tanah air, ada informasi bahwa jamaah umrah dilarang untuk memasuki tanah haram. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak persepsi tentang hal ini. Yang pertama, persepsi bahwa kerajaan Arab Saudi sangat hati-hati terhadap orang asing atau warga negara lain dikhawatirkan membawa virus corona. Tentu hal ini tidak ujug-ujug datang tiba-tiba, pasti melalui pertimbangan yang matang, karena ini terkait dengan devisa yang disumbangkan kepada kerajaan Arab Saudi. Ada juga yang berpendapat, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bahwa asumsi bahwa negara Republik Indonesia bisa jadi sudah ada warga negaranya yang terkena virus corona sehingga dilarang untuk menjalankan ibadah umrah masuk ke tanah suci. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puluhan, ratusan, mungkin bisa jadi ribuan jamaah umrah yang seharusnya datang ke tanah suci menjalankan ibadah umrah tertahan di tanah air, tepatnya di Soekarno-Hatta. Ada orang yang bersedih dengan hal ini. Ada juga mungkin travel rugi dengan hal ini. Ada juga yang saking sulitnya ibadah haji, menunggu sampai puluhan tahun di Tangerang Selatan ini, kalau tidak salah sampai 15 sampai 20 tahun daftar haji keberangkatannya. Belum lagi di DKI dan kota-kota yang lain. Maka solusinya adalah jamaah Indonesia yang ingin datang ke tanah suci menjalankan ibadah umrah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah ada pengganti dari ibadah umrah?
amaliyah yang setara dengan ibadah haji dan umrah. Kalau kita buka hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lembaran demi lembaran pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata banyak bertebaran yang amalan itu berpahala persis seperti amalan ibadah haji dan umrah. Dan ini menjadi alternatif manakala jamaah Indonesia dilarang untuk waktu yang tidak tertentu, kapan sampai kapan, dilarang untuk ke tanah suci, tetapi mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Apa saja amalan itu? Ada beberapa hadis yang khatib catat. Hadis pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang man masya ila salati maktubatin fil jama'ati fahiya ka hajjatin, wa man masya ila salati tatawwu'in fahiya ka umratin nafilah. Kata Rasul, siapa yang berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah, man masya ila salati maktubah, siapa yang berjalan untuk menjalankan ibadah sholat wajib fil jamaah, dan dalam kondisi berjamaah, maka fahiya ka hajjatin, maka sama seperti ia mendapatkan pahala-pahala haji. Subhanallah. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk datang ke tanah suci untuk menjalankan ibadah umrah. Begitu umrahnya selesai, tidak dia kejar untuk sholat berjamaahnya. Begitu di tanah haram, di Masjid Nabawi, yang Masya Allah pahalanya 1000 rakaat. 1000 rakaat sama seperti kita menjalankan 1 rakaat di Masjid Nabawi, maka sama seperti kita menjalankan 1000 rakaat di tempat yang lain. 1000 rakaat di Masjidil Haram, maka sama seperti kita menjalankan 100.000 pahala di tempat yang lain. Begitu besar. Tetapi ada satu amalan yang disinggung oleh Rasulullah SAW. Kita berjalan dari rumahnya, lalu kemudian kita menjalankan sholat berjamaah di satu masjid itu sama seperti kita kahajjatin, kata Rasulullah SAW, sama seperti kita menjalankan ibadah haji. Wa man masya ila salatin tatawwu'in fahiya ka umratin nafilah. Siapa yang menjalankan ibadah, siapa yang berjalan dari rumahnya untuk menjalankan salat tatawwu', salat sunnah, menjalankan salat sunnah, fahiya ka umratin nafilah, maka sama seperti pahalanya kita menjalankan ibadah umrah sunnah. Kalau kita sudah tahu ini betapa hebatnya pahala berjamaah di masjid, pahala berjamaah sholat sunnah, maka semestinya masjid dimanapun berada akan penuh kalau mengamalkan hadis ini. Di hadis yang lain, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai alternatif ketika ada cekalan, ada larangan untuk datang ke tanah suci untuk menjalankan ibadah umrah. Di hadis yang lain, man kharaja min baitihi mutahhiran ila salati maktubatin fa ajruhu ka ajril hajji wal ka ajril hajji al muharram, wa man kharaja ila tasbihid duha la yansibuhu illa iyyahu fa ajruhu ka ajril mu'tamiri wa salatun ala athari salatin la lahu bainahuma kitabun fi illiyin. Kata Rasul, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci menuju salat wajib, maka pahalanya ia seperti pahala dia mendapatkan pahala haji. Siapa yang keluar untuk salat sunnah duha yang dia tidak melakukan kecuali itu, maka pahalanya adalah pahala sama seperti pahala umrah. Dan siapa yang melakukan sholat
setelah sholat lainnya tidak melakukan perkara sia-sia, lagu antara keduanya, maka pahalanya ditulis di Illiyin, kitab catatan amal yang saleh. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui hadis ini Rasulullah mengajak kepada kita untuk bersuci, berwudu dari rumah kita masing-masing, lalu sholat berjamaah itu sama seperti berpahala umrah, pahala haji, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lain, man shalla salat as-subhi fi masjid jamaah yathbutu fihi hatta yusalli subhanat duha kana ka ajri hajjin aw mu'tamirin taman hajjatuhu wa umratuhu. Siapa yang mengerjakan salat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam diri di masjid, melaksanakan zikir, salat-salat yang lainnya, melaksanakan baca Quran dan seterusnya, sampai melaksanakan sholat waktu duha, maka ia mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna, atau yang dikenal dengan sholat di antara setelah sholat subuh, kemudian sebelum waktu syuruk ada sholat sunnah isyraq atau syuruk, maka sama seperti kita menjalankan ibadah, pahalanya berpahala haji dan umrah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, man ghada ilal masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuhu. Siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan, untuk ikut taklim atau mengajarkan kebaikan, maka ia mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Maka kalau kita melihat hadis-hadis ini, hadis yang terakhir yang tadi khatib baca, taklim yang diadakan oleh masjid-masjid, maka semestinya ramai karena tahu ikut taklim, di situ ada pahala haji dan umrah. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, ketika ada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang fakir, fuqara, dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul," mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalau aku sholat, orang kaya juga sholat. Bisa kita. Bersyahadat juga demikian. Amalan-amalan yang lain juga bisa. Berjamaah juga sama. Tetapi bagi kami yang fakir ini," kata sahabat Rasulullah SAW mengadukan aduannya, "Bagaimana ya Rasul? Sedangkan orang kaya bisa jadi kapan saja dia berangkat haji, berangkat umrah, kapan saja. Tetapi kami yang fakir ini bagaimana ya Rasulullah SAW?" Lalu apa jawab Rasulullah SAW? "Engkau membaca tasbih 33 kali, membaca hamdalah 33 kali, membaca takbir 33 kali, itu sama seperti pahala umrah dan haji." Masya Allah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna ya kullahunna 33 kali kita baca, itu sama seperti berpahala haji dan umrah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui hadis-hadis yang tadi khatib bacakan, mudah-mudahan ini menguatkan kita kembali bagi yang sudah terjadwal untuk berangkat umrah. Jangan kecil hati, masih banyak hamparan amalan-amalan yang amalan itu sama seperti amalan pahalanya ibadah seperti haji dan umrah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan kita terus berbuat baik kapanpun dan dimanapun.
Kalau kita mampu umroh, silakan umroh. Kalau mampu haji, ini ibadah yang paling sempurna. Tetapi andai tidak mampu, amalan-amalan melalui hadis yang khatib bacakan tadi, mudah-mudahan juga sama seperti pahala haji dan umroh. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.